Sejatinya kita adalah manusia. Kita bukanlah pikiran kita. Kita bukanlah makhluk pekerja atau makhluk berpikir. Bekerja dan berpikir hanyalah bagian dari diri kita. Kesadaran kita sebagai manusia jauh lebih luas dan lebih besar daripada pekerjaan dan pikiran kita sendiri. Banyak orang hidup hanya untuk bekerja dan berpikir. Coba tanya pada diri kamu sendiri, apa alasan kamu bekerja saat ini? Bukankah saat ini kamu bekerja hanya untuk menghindari rasa cemas dan takut akan hari esok yang tidak jelas, yang belum pasti? Kamu kerja untuk mencari uang kan? Karena kamu takut kalau kamu tidak kerja, kamu tidak mendapatkan uang, kamu akan kelaparan lalu mati. Begitu kan? Kamu tidak mampu membayar hutang-hutang, cicilan, dan semacamnya. Angsuran mobil, motor, rumah, pay letter, handphone, belum lunas. Kalau nggak kerja, nggak dapet duit, nggak kebayar semua itu, nggak kebayar semua tagihan, nggak bisa beli jajan, makan, minum, rokok, bensin, bayar kosan, listrik, air, dan semacamnya. Akhirnya kamu cemas, akhirnya kamu harus kerja untuk menghasilkan uang supaya kamu tidak cemas. Begitu kan? Ya, saya juga pernah mengalami hal itu, sama seperti kamu saat ini. Dan setelah saya berhasil memunculkan kesadaran dari dalam diri, saya bekerja tidak lagi untuk menghindari kecemasan dan ketakutan, tapi untuk belajar mempertahankan kesadaran saya, untuk menyadari bahwa saya hidup saat ini, di sini, sekarang. Banyak orang hidup hanya untuk bekerja dan berpikir. Mereka bekerja terlalu banyak, mereka berpikir terlalu banyak. Kesadaran mereka tidak tersentuh sama sekali. Mereka pun lalu hidup dalam penderitaan pada akhirnya. Kita juga terkadang senang sekali dengan definisi. Kita ingin memberi nama pada segala sesuatu. Memberi nama juga berarti mengurung sesuatu. Memberi nama berarti juga membangun penjara. Di dalam definisi, kita juga memberikan penilaian. Kita berpikir bahwa orang itu baik, orang itu jahat. Hidup kita pun dipenuhi dengan definisi dan penilaian. Kita tidak akan pernah bahagia dengan cara hidup semacam ini. Kita perlu belajar untuk menunda semua definisi dan penilaian. Kita perlu belajar untuk membiarkan segala sesuatu apa adanya. Murni, tanpa definisi, penilaian, apalagi penghakiman. Sudah sepatutnya kita tidak perlu takut. Sebaliknya, tanpa definisi dan penilaian, hidup kita akan damai, tenang, dan bahagia. Bukankah ini yang diinginkan semua orang? Bukankah ini yang diinginkan oleh kamu, saya, kita semua? Lalu bagaimana jika ada orang yang sibuk menilai hidup kita? Bagaimana jika ada orang yang mendefinisikan kamu dengan pikiran mereka? Kamu gak perlu takut. Kamu bisa menanggapi jika diperlukan. Kalau enggak, kamu bisa mengabaikan aja. Gak usah direspon. Gak usah dikomentarin lagi. Stop, cuekin aja. Abaikan aja, nanti mereka capek sendiri. Orang yang menilai kamu membangun penjara dalam pikirannya sendiri. Mereka membatasi pikiran mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka kehilangan momen saat ini, di sini, sekarang. Mereka juga kehilangan kesadaran sendiri karena mereka selalu terjebak pada penilaian dan penghakiman kepada orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain, kita juga perlu sadar akan saat ini. Dengan ini, kita bisa hadir sepenuhnya untuk orang lain. Kita bisa memberikan diri kita seutuhnya untuk membantu orang lain. Kesadaran dalam membangun hubungan
bisa menjadi diri sendiri, dan bahkan kamu akan selesai dengan diri kamu sendiri. Ciri orang yang selesai dengan diri sendiri adalah dia tidak lagi mengeluh dengan keadaan yang ada saat ini, tapi dia berusaha untuk selalu menerima hal apapun yang tidak dia sukai dan tidak melekatkan diri pada apapun yang dia sukai atau yang dia inginkan. Pencerahan batin berarti orang yang sudah paham akan hakikat dari segala yang ada, termasuk hakikat dirinya sendiri. Hakikat dari segala yang ada adalah kesadaran. Kesadaran itu merawat dan membangun. Dia tidak menilai dan memisahkan. Orang yang hidup dengan kesadarannya berarti hidup dalam keterhubungan dengan alam semesta. Dia terhubung dengan manusia yang lain. Dia terhubung dengan semua makhluk. Dia terhubung dengan semua hewan, tumbuhan. Dia terhubung dengan semua benda yang ada di semesta. Dia juga menggunakan pikiran hanya pada saat-saat tertentu. Dia tidak lagi melihat dirinya sama seperti pikirannya. Dia melihat dirinya lebih besar dari pikirannya. Dia mampu hidup dalam aliran yang alami dalam hubungan dengan orang lain.